Shalom Bapak Ibu Saudara, Happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita masuk di Minggu, di hari yang bersuka cita, di mana kita datang untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita dari manapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji-muji Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan, layak terima sembah dan puji kita. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Woo! Mari bersama-sama katakan Bapak Ibu. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sambil bertepuk tangan bersama-sama kita angkat pujian kita. Katakan bersama-sama, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Kami puji Engkau, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lambaikan tangan sama-sama, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Biar Bapak Ibu Saudara saja katakan haleluya, amin, haleluya, amin. Nyanyikan haleluya, amin. Sekali lagi haleluya, oh haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, oh, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Wow, mari sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Maka biarlah pada hari ini kami bersama-sama mau memuji, menyembah Tuhan.
mau merenungkan betapa dalamnya Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Dan kiranya kasih kami kepadamu terus bertumbuh, dan kami tetap berada dalam kasih yang mula-mula. Ketika kami merasakan encounter dengan Engkau Tuhan, ketika kami merasakan bahwa Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, biarlah kami mau naikkan pujian kami melalui pengucapan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama Tuhan saja. Apapun keadaan kami umat-Mu, pada saat kami memuji menyembah-Mu saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami selalu berada di dalam tangan-Mu, selalu berada di dalam hadirat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ini kami Tuhan, kami bawa hati kami bawa kasih kami Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Engkau yang selamatkan setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku
bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Layak bagimu. Oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sambil angkat tangan dua-dua katakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi bersama-sama, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Kami berikan segala hormat, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, kau ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan kita. Oh, kami sembah Engkau. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang ada untuk kami, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Oh, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, berdaulat atas hidup kami anak-Mu. Kami serahkan penuh hanya kepada-Mu. Segenap hidup kami, segenap nafas kami, kami bersyukur. Oh, Yara Lata Syanda Yara Lata Kar Yara Labo, Yara Lata Syanda Yara Lata Kar Yara Laba Syanda Yara Labo. Jesus,
setiap kami. Dimuliakan Engkau Tuhan, dimuliakan Engkau Yesus. Jesus, kami bawa pujian sembah bagimu, indah dalam hatimu, indah bersamamu. Oh, terima kasih Tuhan, beri damai buat kami Tuhan. Kini kami mau mengagung-agungkan Engkau, memuliakan Engkau Raja kami selama-lamanya. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, katakan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana ya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi bersama-sama ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah Tuhan. Amin. Mari katakan, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, layak, Kau layak disembah.
Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia pada kesempatan ini kita boleh berjumpa di dalam sebuah ibadah. Kita sudah boleh memuji Tuhan, meninggikan namanya, dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya lanjut, mari kita satukan hati untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan kali ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, untuk waktu yang Tuhan beri. Terima kasih untuk waktu-waktu untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, jamah setiap kami, lembutkan hati kami semua, agar menjadi tanah yang baik, agar kami boleh menerima, kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Setiap kata yang keluar biarlah daripada-Mu sendiri. Hamba hanya sebagai alat-Mu, sucikan, kuduskan lidah bibir hamba. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut dengan sukacita firman-Mu untuk kami bertumbuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh berbahagia pada kesempatan kali ini. Suatu hari di dalam perenungan saat saya pagi hari saat teduh, tiba-tiba terbersit atau terlintas sebuah pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan yang sangat luar biasa, yaitu, Budianto, apakah kamu bahagia? Pertanyaan yang sama terbersit juga mungkin buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu Saudara berbahagia saat ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu sudah kurang lebih 9 bulan kita mengalami sebuah perubahan, di mana kita mengalami sebuah krisis, ya, diawali dari bulan Maret. Kita semua tahu kita sama-sama di dalam keadaan yang sama, dan saya mendapati sebuah pengertian di dalam diri saya sendiri bahwa Tuhan izinkan semua ini terjadi adalah untuk memurnikan setiap anak-anaknya yang sudah ditebus. Kalau kita katakan bahwa kita ini adalah tebusan dia, tebusannya, ya, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, dan kita bahkan lebih daripada pemenang. Dan ini adalah saatnya Tuhan sedang memurnikan. Bahkan Tuhan sedang mengembalikan keadaan normal yang sesungguhnya atau the real normal. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Kita mengingat mungkin 9 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, sebelum pandemi terjadi, kita semua hidup di dalam ketidaknormalan. Kalau kita bicara bahagia, sebuah pertanyaan kebahagiaan, ya, contoh yang paling gampang kita mulai dari keluarga. Apakah keluarga kita bahagia? Apakah saya pribadi bahagia? Apakah istri saya bahagia? Apakah anak-anak saya bahagia? Sebelum pandemi terjadi, saya katakan itu adalah masa-masa ketidaknormalan. Mengapa demikian? Bapak sibuk sendiri, ibu sibuk sendiri, anak-anak sibuk sendiri, tidak pernah ketemu hanya sore mungkin malam, bahkan sudah pada tidur. Pagi sudah sibuk lagi. Nah, pandemi terjadi, Tuhan sedang memurnikan anak-anaknya, memurnikan umatnya,
mengembalikan kepada kenormalan yang sesungguhnya. Berkumpul bersama keluarga. Tidak bisa kemana-mana, setiap hari ketemu, mungkin di awalnya pasti banyak terjadi konflik. Kenapa demikian? Karena yang sebelumnya tidak pernah tahu, nggak pernah ketemu, nggak ada masalah sepertinya, seolah tidak ada masalah. Karena nggak pernah ketemu. Begitu berkumpul bersama, baru ketahuan. Oh, si bapak kebiasaannya begini, si ibu kebiasaannya begini, si anak kebiasaannya begitu. Nggak ketemu, terjadilah konflik. Tetapi perlu diketahui, justru proses itulah yang Tuhan mau kembalikan. Supaya kembali kepada kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan buat kita. Kita dikumpulkan di dalam satu rumah untuk bertemu setiap hari. Berapa banyak justru yang saat seperti itu dimanfaatkan untuk membangun mesbah bersama, berdoa bersama. Atau tetap sibuk dengan gadget masing-masing. Kita kumpul di keluarga, duduk sama-sama di satu ruangan, tapi masing-masing sibuk pegang gadgetnya masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, saya saat menerima pertanyaan, apakah kamu bahagia? Saya coba mencari di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahagia bukan kata, tetapi bahagia adalah rasa. Di dalam kamus KBBI, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Bebas dari masalah, itu adalah bahagia. Dan bahagia itu bukan kata, tetapi rasa. Bahagia adalah kemampuan untuk menerima kenyataan yang terjadi. Waktu kita tidak bisa menerima kenyataan, tentu kita merasa tidak bahagia. Tentunya setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Apapun situasi dan kondisinya, yang penting saya bahagia. Bahkan banyak orang yang rela melakukan apa saja asal hidup bahagia, puas, tentram. Maka tidaklah heran banyak anak-anak muda yang lari kepada narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Orang-orang yang sudah berkeluarga, yang lebih tua, dia lebih mementingkan pekerjaan, menyibukkan diri dengan mencari harta dan kuasa. Ada juga yang mencari hal-hal semacam kebatinan, agama-agama, ya, supaya merasa tentram. Ya, apapun yang penting bahagia dan menentramkan hati. Tetapi mereka yang memilih hal-hal tadi akhirnya harus mengakui bahwa kenikmatan bertolak belakang dengan kebahagiaan. Hidup bahagia itu tumbuh melalui rangkaian pilihan dan keputusan yang membentuk kebiasaan seumur hidup. Apakah kita sedang membangun hidup melalui pilihan-pilihan atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita hidup mesra dan serasi dengan kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pilihan kebahagiaan adalah tanggung jawab kita sendiri. Allah menyediakan jalannya, tetapi Ia tidak memaksa kita untuk menjalani kehidupan ini menurut kehendaknya. Keputusan ada di tangan kita. Kita mau bahagia atau tidak ada di tangan kita. Di tangan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan di tangan saya. Saya memutuskan untuk bahagia atau tidak, itu adalah pilihan saya. Sedikit cerita, tentunya Bapak, Ibu, Saudara pernah mendengar atau mengenal atau tahu, ya, Bapak John Maxwell. Beliau adalah penulis buku, seorang motivator, ya, yang sangat terkenal. Suatu hari pada pertemuan yang cukup besar,
Yang menjadi seorang pembicara adalah Ibu Margaret, istri daripada Pak John Maxwell. Selesai beliau menyampaikan pesan-pesan dan materi yang disampaikannya, ada seorang ibu bertanya, katakan, Pak John Maxwell duduk di paling depan, barisan depan. Dan ibu ini bertanya, Ibu Margaret, apakah ibu bahagia? Atau apakah Pak John membahagiakan ibu? Ibu Margaret terdiam sejenak. Dan lalu dia katakan, Pak John tidak pernah membahagiakan saya. Semua terdiam. Bahkan Pak John sendiri sempat kaget melihat dan sepertinya dia kepengen segera keluar dari tempat itu. Lalu Bu Margaret meneruskan, Pak John adalah suami yang baik. Dia tidak alkohol, tidak pernah minum, dia tidak perokok, dia tidak pernah berselingkuh. Dia adalah suami yang baik, suami teladan. Tetapi dia tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada saya. Karena kebahagiaan itu ada di dalam diri saya. Semua keputusannya ada pada diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada istilah bahasanya, wis terserah, sing penting kamu bahagia. Sama halnya, kebahagiaan kita, sukacita kita jangan dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Semua ada di tangan kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama ya, bahwa kebahagiaan seseorang terkait erat pada relasinya dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber hidup. Maka hanya dengan memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, seseorang bisa menikmati hidup ini dan memiliki kebahagiaan yang sejati. Amin. Tuhan adalah sumber. Tuhan adalah sumber hidup dan sumber kebahagiaan. Ya, mari kita baca nats kita. Ayatnya ada di dalam Mazmur 1. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ya, di rumah juga bisa membuka Alkitab. Kita membaca bersama-sama ya di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari perikopnya judulnya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu di luar sana banyak orang yang sudah merasa lelah, capek, sudah sekian bulan keadaan tidak menentu, ya bahkan ada yang terkena PHK dan lain sebagainya, permasalahan demi permasalahan terjadi, ya krisis demi krisis terjadi, bahkan pemerintah mengatakan akan terjadi krisis ekonomi dan lain sebagainya. Sampai kapan hal ini terjadi? Tidak ada satupun yang tahu. Seperti yang saya katakan, Tuhan izinkan hal ini terjadi adalah untuk apa?
kembali kepada Tuhan. Mencari sumber hidup. Kesempatan yang Tuhan berikan ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Pemazmur mengatakan ada 3 poin ya untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. 3 nasihat agar kita memiliki kebahagiaan sejati di dalam hukum Allah. Di dalam terjemahan lain, ayat Alkitab yang terbuka, ya di Mazmur 1 dikatakan judulnya adalah kebahagiaan sejati dalam hukum Allah. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa dan tidak duduk di pertemuan pencemooh. Akan tetapi yang kesenangannya ada dalam hukum Tuhan. Dan dia merenungkan hukumnya siang dan malam. Dia seperti sebuah pohon yang ditanam di dekat aliran-aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan daun-daunnya tidak layu, segala sesuatu yang dilakukan pasti berhasil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada 3 hal, ada 3 nasihat untuk kita mendapatkan kebahagiaan sejati di dalam hukum Allah. Yang pertama adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa hari yang lalu kita tahu situasi dan kondisi di Indonesia bergejolak. Demo besar-besaran, bahkan hampir di banyak kota besar terjadi. Ya, dari informasi yang diterima, dari berita-berita yang disampaikan, semua terjadi hanya karena misinformasi. Hanya karena informasi ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab. Penyampaian hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tidak mudah percaya dengan hoax. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Arti daripada tidak berjalan menurut nasihat orang fasik adalah tidak mudah percaya dengan berita hoax. Apalagi ikut-ikutan menyebarkannya. Kita saring dulu. Jangan mudah. Sekarang ini adalah zaman teknologi yang sangat-sangat bikin gatel jari. Wah, ada berita. Wah, ini berita. Apakah benar atau tidak? Yang penting saya akan share dulu. Biar seolah saya memberitakan yang pertama kali. Entah itu benar atau tidak, itu lain cerita sudah. Pokoknya yang penting saya send dulu. Ya. Makanya pemazmur katakan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Hati-hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan sekedar ikut-ikutan, mendengar berita-berita, mengikuti jalan-jalan. Wah, saya susah. Wah, saya sakit gak sembuh-sembuh. Wah, di sana ada tabib. Di sana ada orang pintar. Jangan lari kepada nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Atau tidak berpihak kepada orang yang menghalalkan segala cara agar mencapai tujuannya, yaitu kekuasaan dan keserakahan. Yang penting segala hal, segala cara halal. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang berambisi seperti itu. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara sekalian membaca berita. Ya, kita sedang dipertontonkan sebuah pertunjukan yang sangat istimewa. Ya, banyak orang-orang yang haus akan kekuasaan. Dia menghalalkan segala cara, apapun dia lakukan, yang penting tujuannya tercapai, yang penting saya bahagia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak salah, kita jangan sampai salah untuk memilih komunitas atau keluarga rohani atau keluarga atau teman. Ya. Jangan sampai salah memilih. Ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap gereja tentunya memiliki semacam komsel. Ada family altar atau ada fresh, family restoration in home. Itu adalah tempat komunitas atau keluarga rohani yang paling tepat. Jangan kita mencari komunitas-komunitas di luar itu. Karena kita tidak tahu. Yang pada ujung-ujungnya kita akan menjadi seorang pencemooh. Atau orang yang menghina Tuhan. Ya. Kita terjebak di dalam sebuah kumpulan yang isinya hanya menghina Tuhan. Sedangkan orang-orang yang ingin betul-betul mencapai atau mendapatkan kebahagiaan yang sejati sesuai dengan hukum Allah, yaitu apa? Agar memiliki kebahagiaan yang sejati adalah kita suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin mencapai atau mencari atau menerima kebahagiaan yang sejati, di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan The Passion Translation, Mazmur 1 ayat 3, ini sangat indah sekali kata-katanya dan mudah dipahami. Mereka akan berdiri teguh seperti pohon yang tumbuh dengan subur, yang ditanam menurut rancangan Allah. Berakar di dekat aliran air. Berakar dalam di dekat aliran air kebahagiaan, menghasilkan buah dalam setiap musim di hidup mereka. Sekali lagi saya katakan, mereka akan berdiri teguh seperti pohon yang tumbuh dengan subur, yang ditanam menurut rancangan Allah. Berakar dalam di dekat aliran air kebahagiaan. Menghasilkan buah dalam setiap musim di hidup mereka. Menghasilkan buah dalam setiap musim. Apakah musim kemarau? Apakah musim penghujan? Kalau katakan di dunia ini, di sebagian negara ada 4 musim. Di dalam setiap musim, ya, dia akan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Seperti yang saya katakan di awal bahwa Tuhan sedang mengembalikan keadaannya menjadi the real normal. Kenormalan yang sesungguhnya. Agar apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Agar kita masing-masing berbuah. Seperti apa yang Tuhan mau di dalam rancangannya. Dan pertumbuhan dari setiap kita dimulai dari keluarga. Grow stronger starting from your home. Bertumbuh ya menjadi kuat dimulai dari rumah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari, saya tidak tahu apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun persoalan Bapak Ibu saat ini,
kita terus melekat kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya melalui Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita untuk kita intim dengan Tuhan. Memiliki waktu untuk Tuhan. Terus merenungkan firman-Nya siang dan malam. Agar kita terus memiliki kebahagiaan yang sejati sesuai dengan hukum-hukum Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Tidak hanya sekedar di kata-kata saja, tetapi harus masuk ke dalam sebuah implementasi. Sekali lagi saya katakan, bahagia bukan kata, tetapi rasa. Untuk itu, kita harus merasakan kebahagiaan itu sendiri melalui hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan. Kita merenungkan firman siang dan malam. Berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Agar kehidupan kita menghasilkan buah-buah seperti apa yang Tuhan mau. Closing statement saya. Anda bebas memilih. Ya, Anda bebas untuk memilih, tetapi tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari keputusanmu. Sekali lagi saya katakan, Anda bebas untuk memilih, tetapi tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari keputusanmu. Keputusan kita, setiap keputusan kita mempunyai sebuah konsekuensi. Apakah kita mau bahagia atau tidak? Kalau kita mau bahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya adalah melakukan perintah Tuhan untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, berpegang terus kepada sumber kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Hamba hanya sebagai alat-Mu saja Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja, menjamah setiap kami yang mendengar firman-Mu. Bahkan hamba-Mu sendiri terus juga belajar untuk boleh bertumbuh, untuk terus berpegang erat kepada Engkau. Memiliki kehidupan intim bersama-Mu. Merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah kami boleh merasakan kebahagiaan yang sejati daripada Engkau Tuhan. Dan hidup kami boleh berbuah. Dimulai dari pribadi, dimulai dari keluarga kami, tetangga kami, keluarga besar, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Hidup kami boleh menjadi garam dan terang, berbuah-buah yang lebat sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Untuk seluruh umat-Mu. Hamba tidak tahu pergumulan mereka. Tapi hamba percaya mereka sudah menjadi lebih daripada pemenang. Karena mereka memiliki Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak disanjung. Engkau adalah sumber kehidupan. Engkau adalah sumber kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Indonesia, bahkan kota kami Yogyakarta yang tercinta ini. Biarlah kiranya turun damai sejahtera-Mu. Berkati para pemimpin kami, berikan kesehatan, berikan hikmat-hikmat yang baru kepada para pemimpin kami, presiden dan seluruh jajarannya, juga bupati, gubernur, semua aparat negara Tuhan, TNI, Polri, semua kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan,
persatukan hati mereka, satukan untuk membangun negeri ini. Biarlah kemuliaan bagi Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera bagi bangsa kami Indonesia ini turun melimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan terus pimpin kehidupan kami. Kami mau terus merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kita sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.